Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana ummatan wahidah min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhatil jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari senantiasa kita tanamkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah yang telah mencurahkan rahmat dan inayahnya, mencurahkan nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bermujalasah di majelis ta'lim yang insyaallah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sampai akhir hayat kita diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita menjadi umat beliau yang dilimpahi dikaruniai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang awal terlahirnya atau adanya syahadatain atau dua kalimat syahadat, dan kita juga membahas tentang Al-Quran yang tersurat dan Al-Quran yang tersirat. Kalau Al-Quran yang tersurat itu ada 6.666 ayat yang intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu intinya ada di huruf ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan huruf ba inilah yang kita sebut dengan jagat gumelar dan jagat gumulung. Huruf ba ini jagat gumelar dan jagat gumulung. Kalau bahasa orang filosof itu makrokosmo dan mikrokosmo. Atau dengan kata lain, Al-Quran yang tersurat dan Al-Quran yang tersirat. Kalau Al-Quran yang tersurat itu disebut dengan Al-Quranul Karim yang terdiri dari 6.666 ayat. Kalau Al-Quran yang tersirat ini adalah jagat raya dan seisinya. Kalau Al-Quran yang tersurat itu intinya ada di surat Al-Fatihah, ya. Kalau Al-Quran yang tersirat ini pusatnya ada di Ka'bah Baitullah. Huruf ba ini intinya ada di titiknya. Titiknya huruf ba ini adalah qulubul mu'minin Baitullah. Makanya kalau jagat gumulung atau mikrokosmo ini atau diri kita sendiri itu pusatnya di hati kita. Kalau jagat gumelar pusatnya ada di Baitullah. Ya, jadi Baitullah itu ada dua, ada Baitullah di jagat gumelar, ada Baitullah di jagat gumulung. Keduanya sama fungsinya, sama luasnya.
Itu loh. Nah, huruf ba ini atau manusia ini dalam menjalani kehidupan ini sudah ada aturannya masing-masing. Makhluk Allah itu dalam menjalani kehidupan ini ada aturannya masing-masing. Untuk apa dicipta? Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan untuk ibadah. Awal mula Nabi Adam terusir dari surga. Nah, untuk kembali ke surga lagi itu disyarati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dimulai dari taubatnya Nabi Adam. Nah, untuk ibadah itu kita ibadah apapun harus didasari dengan niat yang baik, perilaku yang baik, hati yang baik. Contoh seperti sholat. Sholat itu pekerjaan yang baik. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Ya. Jadi manusia ini sebelum menjalani ibadah sholat harus bersuci terlebih dahulu. Oleh karena itu malam ini kita awali pembahasan beribadah kita dengan bersuci, yaitu suci lahir dan suci batin. Bersuci dari tataran syariat, tataran torekoh, tataran hakikat, sampai ke tataran ma'rifat billah. Itu semua ada tata caranya dalam bersuci. Ya, oleh karena itu sebelum pembahasan bersuci dalam bab akidah ini, mari kita awali dengan pembacaan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang bersuci, berwudu. Berwudu itu membersihkan hadas. Makanya dalam niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadas, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Nah, berwudu ini dalam Al-Quran Allah sudah memberi aturan, memberi penjelasan. Dalam Al-Quran bunyinya walsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada empat anggota yang harus atau yang wajib kita basuh di tubuh kita, dan empat ini juga mewakili seluruh tubuh kita. Empat ini mulai dari bagian wajah, bagian tangan, bagian sirah atau kepala, kemudian sampai ke kaki. Itu. Jadi berwudu secara syariat Islam itu membasuh, yang wajibnya itu ada 4 anggota. Kalau rukun wudu itu ada 6. Pertama niat membasuh wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala atau sirah, dan kedua kaki kita sampai mata kaki. Kemudian diakhiri dengan tertib. Itu posisi anggota tubuh yang wajib kita sucikan atau hilangkan hadasnya. Namun ditambahi dengan anggota-anggota yang disunnahkan di dalam syariat Islam, mulai dari pembasuh telapak tangan, ya, telapak tangan, kumur-kumur, hidung, dan seterusnya. Itu secara syariat sudah diatur dan sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih 4 mazhab. Tergantung mana yang kita ikuti.
semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Namun yang lebih penting daripada itu, semua anggota tubuh yang kita bahas tadi memiliki nilai filosofi masing-masing. Karena apa? Mensucikan anggota tubuh itu di dalam syariat Islam tidak hanya cukup membasuh saja, tapi lebih daripada itu adalah bukan hanya membersihkan hadas yang ada di badan saja, tapi lebih daripada itu membersihkan akhlak kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa dan ruh kita. Makanya berwudu ini ataupun bersuci ini secara syariat itu membersihkan atau menghilangkan hadas yang ada di badan kita, mulai dari telapak tangan sampai ke kaki. Secara torekoh, pengertian secara torekoh ini membersihkan akhlak kita dari akhlak-akhlak tercela, mulai dari akhlak tangan, ya, akhlak tangan, akhlak mulut, akhlak mata, telinga, sampai akhlak kaki. Makanya secara torekoh ini, karena torekoh ini adalah cara ataupun jalan menuju Allah. Nah, bagaimana sih cara berwudu yang sampai usul kepada Allah? Jadi secara torekoh ini membersihkan akhlak yang tercela. Dan ini ada tuntunannya dalam Al-Quran. Wa'ad bi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Dan ikutilah perbuatan dosamu, perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan burukmu atau menghapus dosa-dosamu. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi secara torekoh, wudunya orang-orang yang ahli torekoh ini, ya, berakhlak yang baik sehingga menghapus dosa-dosa yang buruk atau akhlak-akhlak yang buruk. Itu makanya secara torekoh ini sumbernya adalah akhlak kita. Bagaimana kita menuntun akhlak tangan, seperti wudu mensucikan tangan kita, ya akhlak tangan juga supaya suci. Membasuh wajah, bagaimana anggota yang ada di wajah ini, mata terutama, pandangan mata itu ya suci, tidak memandang yang bukan haknya, tidak memandang yang haram menurut syariat Islam, memandang semuanya yang baik-baik. Setiap pandangan kita, ya, kita arahkan pandangan kita kepada Allah, apapun yang kita lihat, mensyukuri nikmat Allah yang Allah ciptakan. Memandang binatang, pandangan kita itu makhluk Allah yang Allah jadikan untuk kita, itu wajib kita syukuri. Memandang tumbuh-tumbuhan, itu ciptaan Allah yang wajib kita syukuri. Makanya wal arda wada'aha lil anam, dunia dan seisinya ini diciptakan untuk manusia. Kita bersyukur atas yang Allah ciptakan tadi. Itu baru mata, akhlak mata. Belum akhlak telinga, apa yang kita dengar, ya, kita dengar yang baik-baik, tidak mendengar hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan. Akhlak tangan, kita tuntun tangan kita untuk berbuat baik, untuk beribadah, beramal soleh, menolong orang. Ini akhlak tangan. Nah, inilah wudunya orang tarekah, membawa akhlak kita kepada kesucian, bersuci, gitu kan. Makanya dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, bertaubat itu kan berarti pernah berbuat maksiat, pernah berbuat kotor. Makanya menghilangkan kotoran, menghilangkan kemaksiatan diganti dengan amal ibadah yang baik.
Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Baik suci secara jasmani, jasad, suci akhlaknya, lebih-lebih suci hatinya, lebih-lebih suci jiwa, suci ruhnya. Itu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suci. Inilah wudunya orang tarekoh. Ya, makanya tarekoh itu banyak sekali yang muktabarah, dan semuanya tarekoh itu menuju kepada Allah, jalan menuju Allah. Kalau tarekoh nabawi, tarekohnya Rasul, dengan akhlakul karimah, baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama. Nah, ulama-ulama ahli tarekoh ya membawa akhlak mereka, membawa jasad mereka untuk beribadah kepada Allah. Makanya banyak para ahli tarekoh ya, kegiatannya itu banyak zikir, tahannus, menyepi, menyendiri, berzikir. Ahli tarekoh bertingkah sufi, uzlah, artinya menjauhkan diri daripada keramaian-keramaian, menjauhkan diri pada kemaksiatan-kemaksiatan, lebih menuju kepada Allah. Tarekoh, suluk, jalan menuju Allah. Ini para ahli tarekoh. Dan semua ahli tarekoh itu semuanya baik semua. Ya. Baik tarekoh yang muktabarah ataupun yang tidak muktabarah, semuanya baik semua. Namanya juga tarekoh, jalan menuju Allah. Cuman yang muktabarah itu artinya yang memang sudah diuji kelayakannya dan wusul kepada langsung ke Rasulullah. Ini muktabarah. Nah, tarekoh muktabarah. Inilah wudunya yang kita bahas ini, wudunya orang-orang tarekoh. Artinya mewudui atau mensucikan akhlak kita sehingga menjadi akhlakul karimah, baik akhlak kepada sesama, lebih-lebih akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimanakah wudunya orang hakikat? Nah, hakikat ini kan pekerjaan hati kita. Berarti kita membersihkan hati. Apa yang kita bersihkan? Hati ini sudah bersih. Hati ini dicipta Allah memang sudah bersih. Ya. Wadah ini sudah bersih. Nah, cuma dalam kehidupan kita, hati ini ibaratkan cermin itu, datang debu berterbangan hingga nempel di cermin tadi. Nah, hati kita sebersih cermin itu, datang kotoran-kotoran berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hawa nafsu kita sendiri. Jadi hati kita itu kadang terbungkus sama atau tertutup oleh hawa nafsu. Makanya wudunya orang hakikat itu membersihkan hawa nafsu, membersihkan hawa nafsu, mulai dari hawa nafsu al-lu'amah, sufiyah, amarah, mutmainah, dan seterusnya. Kita bersihkan dari perbuatan-perbuatan hawa nafsu. Perbuatan serakah kita bersihkan daripada perbuatan serakah. Jangan sampai kita berbuat serakah, apalagi untuk urusan dunia. Kalau serakah menuntut ilmu boleh, bahkan sangat dianjurkan serakah menuntut ilmu. Ilmu apapun kita tuntut, gak apa-apa. Tapi serakah untuk urusan dunia sangat dilarang, karena akan menjerumuskan kita ke jalan kemaksiatan. Nah, dan masih banyak lagi hawa nafsu yang perlu kita bersihkan, membersihkan hati kita dari hawa nafsu. Hawa nafsu sufiyah, yaitu hawa nafsu yang kecenderungannya enggan ataupun malas untuk dibawa ibadah. Untuk sholat menunda, untuk zakat ditutup dengan sifat bakhil ataupun pelit, medit, sodakoh terhalang. Ya. Ini sufiyah. Naik haji ditunda-tunda, sampai kadang
habis harta kita, ya, hingga kita tidak sempat menunaikan kewajiban naik haji, ya. Itu jadi hawa nafsu yang seperti itu kita kikis terus. Amarah, nafsu amarah, kita kikis juga nafsu amarah. Gampang emosi, gampang tersinggung, gampang pundung, gampang ngambek, gampang jutek, judes, ya. Gampang menyakiti hati orang lain, perkataannya kasar, amarah. Ini nafsu-nafsu seperti ini harus kita kikis. Malu kita kalau kita mengaku umat Islam beriman, tapi hawa nafsu kita itu tampak sekali menonjol, baik judesnya, omongannya pedas di negara orang, ya. Apalagi kita mengaku sebagai umat mukmin, kita dinilai sama orang malas untuk ibadah, ya. Ini hawa nafsu yang harus kita kikis dari diri kita sendiri, ya. Kemudian hawa nafsu mutmainnah, ya, termasuk ria, sombong, ya, merasa paling benar, merasa paling bersih, ya, merasa paling baik. Merasa baik itu wajib, merasa benar itu wajib, ya. Kita mengikuti ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, merasa benar itu wajib. Tapi merasa paling benar itu sudah menyalahi aturan. Iblis itu dulu kelakuannya benar. Setelah Adam tercipta, dia merasa paling benar, akhirnya terusir dari surga. Makanya kita yang merasa paling benar itu ibaratnya ketempelan sifat iblis. Tidak terasa bahwa sifat iblis ada di dalam diri kita, ya. Dengan kata lain, kalau kita berbuat sombong, merasa paling suci, merasa paling benar, kita adalah iblis, kita adalah setan. Nah, makanya setan ini adalah sifat. Kata Rasulullah, syaitonul jinni afsadu min syaitonul insi. Setan bangsa manusia itu lebih menyesatkan daripada setan bangsa jin. Itu, ya. Itu sifat setan ini harus kita kikis, ya. Nah, itulah wudunya orang hakikat, mengikis atau membersihkan hawa nafsu yang menyelimuti hatinya. Nah, jadi kita bersihkan hawa nafsu, sifat malas, sifat dengki, iri, hasud, kita buang dari diri kita, ya. Sifat merasa paling baik, merasa paling kaya, merasa paling punya pengaruh, merasa paling tinggi jabatannya, memandang orang rendah, memandang orang remeh. Ini hawa nafsu yang harus kita kikis. Kalau torekoh tadi, malu ahlakul karimah, nampak. Ahlak kita tuh nampak, ahlak tangan, ahlak kaki, ya, ahlak mata, ahlak telinga, ya, itu nampak. Tapi kalau perbuatan hati mengikis hawa nafsu tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau kita ini ria. Tidak kelihatan sama orang kalau kita ini merasa sombong, merasa paling suci, nggak nampak. Kelihatannya alim, pakai jubah, pakai sorban, pakai udeng, peci putih, pakai peci haji. Tapi tidak kita bisa menilai bahwa Pak Haji itu atau orang tersebut dia merasa paling alim, dia merasa paling suci, tidak nampak. Makanya bersuci ini kalau membersihkan jasad kita nampak sekali, membersihkan akhlak kita juga nampak. Tapi kalau perbuatan membersihkan hati kita udah tidak terbaca sama orang. Orang nggak tahu kalau kita sedang berbuat ria, pamer. Orang tidak tahu kalau kita sedang berbuat sombong, nggak tahu. Yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tahapan-tahapan ini, ya, harus diakumulasi, terkumpul di dalam diri kita sehingga menjadi suatu ibadah
yang sempurna yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, ya, kalau sudah melalui urutannya syariat, tarekat, hakikat sampai ke tataran makrifat, sudah bisa dipastikan ibadah itu lillahi ta'ala. Apapun niatnya, ibadahnya lillahi ta'ala. Makanya dalam niat ibadah apapun, ujungnya itu disebutkan lillahi ta'ala. Niat wudu ujungnya lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, ya, semua lillahi ta'ala. Karena memang semuanya harus didasari dengan lillahi ta'ala. Itulah wudunya orang-orang hakikat, ya. Kata Rasulullah, ala wa anna fil jasadi mudghah, bukankah di dalam jasad kita ada satu daging, segumpal daging, ya. Iza soluhat jasadu kulluh, apabila daging itu baik, maka semua jasad juga ikut baik. Tapi kalau daging ini fasad, artinya rusak, maka rusak semua pula. Jadi cerminnya diri kita ya hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah akhlak kita baik. Kalau akhlak kita baik, insya Allah jasad kita juga ikut baik, sehat semuanya. Itulah apa namanya wudunya orang-orang hakikat. Semua ada berdasar, semua ada berdalil. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat jasad kan. Wala suwarikum, dan tidak melihat pakaian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kita. Hati kita bersih dari hawa nafsu, insya Allah yang ada hanya Allah. Qulubul mu'minin baitullah. Hatinya orang yang beriman, ya, adalah rumah Allah. Di dalam hati kita ini ada lub, hati nurani, ya, pusatnya hati. Di dalamnya yang lebih terdalam lagi, ya, ada namanya ruh. Nah, komunikasi kita dengan Allah di dalam hati kita ini menimbulkan suatu sirullah, ya, sirullah. Nah, makanya di dalam hati kita itu luar biasa, ya, ada sirullah namanya, sir, rahasia-rahasia Allah. Kalau kita sudah bisa mengungkap hati kita, insya Allah Allah akan menunjukkan sirullahnya, akan ditunjukkan Allah rahasia-rahasia Allah. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dapat dipastikan bahwa dia akan mengenal Tuhannya. Nah, itulah wudhu kita sampai tingkatan hakikat. Kemudian bagaimana wudhu kita di tingkatan ma'rifat billah, ya, wudhu kita di tingkatan ma'rifat billah. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini menjadi satu kesatuan yang harus kita laksanakan berbarengan di dalam diri kita. Kita suci zahir, kita suci akhlak kita suci batin kita, hati kita juga suci ruh kita. Nah, wudunya orang ma'rifat, ya, ini wudunya ruh. Ruh kita juga wudu, ya. Karena apa? Ruh ini adalah sumber daripada segala sumber. Sumbernya perbuatan syariat itu adalah tarekoh. Sumbernya perbuatan tarekoh itu adalah hakikat. Sumbernya perbuatan hakikat adalah ma'rifat. Semuanya berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa kita ibadah kita saya sudah ma'rifat billah, tidak perlu wudu, saya sudah suci, tidak perlu sholat, saya sudah sholat. Tidak bisa. Semuanya harus berkaitan. Tadi kita sudah jelaskan wudu jasad, wudu akhlak, kemudian wudu hati kita, kemudian wudu ruh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Nah, kita ngomong-ngomong wudu ruh, tapi kita nggak tahu ruh itu siapa, ya. Ruh itu qadim, jadi ruh itu bukan makhluk.
Ruh bukan makhluk. Itu harus ditanamkan dalam diri kita bahwa ruh itu bukan makhluk. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Qulir ruh, katakanlah bahwasanya ruh min amri rabbi, ruh adalah urusanku, kata Allah. Nah, kalau ruh ini adalah urusan Allah, berarti yang sanggup mengurus ruh ini adalah Allah itu sendiri. Tidak ada makhluk yang bisa mengurus akan ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah. Nah, yang mengurus urusan adalah yang punya urusan. Berarti ruh itu adalah urusan Allah, yang mengurus Allah. Ibaratkan matahari bersinar, yang dekat dengan matahari adalah sinarnya. Semua yang ada ini kalau menuju matahari tidak bisa, ya, kecuali sinarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Zatullah ini yang bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ruhnya. Makanya yang menggerakkan alam raya dan seisinya ini adalah ruhullah. Makanya wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakan bahwasanya ruh adalah urusanku. Nah, orang-orang yang ibadahnya bisa sampai ke tataran makrifat, ke tataran ruh ibadahnya, ya, insya Allah dia akan sampai ke makrifat billah atau mengenal Allah. Namanya mengenal pasti bertemu, ya. Namanya bertemu pasti dia mengerti akan ibadah atau kewajibannya. Enggak mungkin kita menyembah kepada zat yang tidak bertemu. Kita menyembah itu karena kita mengenal apa yang kita sembah. Makanya awwaluddin ma'rifatullah, awal daripada agama adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan kita dulu. Kita tidak mungkin menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Makanya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di kota Mekah, itu ayatnya pendek-pendek dan ayatnya berbicara tentang keimanan, ya, tentang keimanan. Contoh, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu maha satu, maha tunggal. Yuwahid, Allah menyatu, Allah yang harus ditauhidkan. Jadi kita ini menauhidkan Allah. Itu ayat-ayat Makkiyah. Kembali lagi ke pembahasan wudhu kita. Jadi ruh ini adalah urusan Allah, yang punya Allah ya diri Allah itu sendiri, dan yang bisa mewudukan atau mensucikan ya Allah itu sendiri. Jadi bagaimana wudunya orang-orang makrifat itu? Orang yang sudah sampai ke tataran makrifat, dia sudah mengetahui sirullah, sudah mengetahui rahasia-rahasia Allah. Dia mengetahui bahwa dirinya dicipta, digerakkan, dihidupkan oleh Allah, karena Allah adalah zat yang maha hidup. Ini jadi catatan juga, Allah itu zat yang maha hidup, berarti selain Allah tidak hidup. Ruhullah itu adalah Allah, ya, ruhullah itu adalah ruh ya Allah itu sendiri. Berarti wudunya orang makrifat adalah mensucikan ruh daripada selain Allah. Jadi kalau ibadah kita ini berdasarkan hati kita, berdasarkan ruh kita, ruh ini melahirkan ataupun menghasilkan rasa yang sejati. Jadi ketika kita membersihkan ruh kita itu menghasilkan suatu rasa sejati. Nah, rasa itu adalah rasanya uluhiyah, rasa Allah, rasa ketuhanan. Sehingga banyak orang-orang makrifat itu apabila dia sudah mencapai rasa ketuhanan, rasa Allahnya, maka hilang rasa kemanusiaannya. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wudunya orang makrifat itu dia merasa bahwa tidak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha
illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, la mawjuda, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah yang ada. Lah yang ada ini apa? Yang ada ini diadakan oleh zat yang maha ada. Dan yang ada ini fana sifatnya. Artinya fana ini akan binasa, akan sementara. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi hanya zatullah. Kita pertemuan yang pertama sudah kita bahas zatullah, karena mencintai dirinya sendiri, mengagungi dirinya sendiri, itu membersihkan atau membias suatu sinar sehingga sinar itu bersahadat. Nah sinar itu ya Nur Muhammad atau Nurullah tadi. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, wajar kalau Rasulullah langsung bertemu dengan Allah, karena Rasulullah itu ya Nurullah itu tadi, yang membias tadi. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak. Nah sifat Nurullah ini diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Makanya kata Allah kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, kata Allah, kamu tidak sanggup Musa untuk melihat wujudku, melihat nurku saja tidak sanggup kamu, melihat nurnya saja tidak sanggup. Nabi Musa memaksa, akhirnya meledak gunung, umatnya pada meninggal, pada mati, dan Nabi Musa pingsan. Apa kata Allah? Yang sanggup melihatku hanya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi di akhir zaman kelak, dan umatnya, ditambah lagi anugerah kepada umatnya. Makanya kata Nabi Musa, saya iri, pengen seperti itu, pengen seperti Nabi Muhammad. Tapi kalaupun tidak bisa, kata Nabi Musa, minimal saya jadikanlah saya ini sebagai umat Muhammad. Itu Nabi Musa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita sebagai umat Rasulullah punya kesempatan untuk mencapai tataran makrifat ini. Punya kesempatan untuk mencapai tataran makrifat, bahkan punya kesempatan untuk mi'raj, untuk melihat Allah langsung. Kita punya kesempatan, karena ini janji Allah sendiri. Hijabku dengan dirimu wahai Musa, ya, ada 70.000 hijab, dan tidak bisa disingkap hijab ini kecuali oleh Muhammad dan umatnya. Berarti kita punya kesempatan untuk menyingkap hijab ini, mencapai tataran ma'rifat billah. Makanya kata Sayyidina Ali, ditanya oleh salah satu sahabatnya, wahai Ali, engkau sholat terlihat khusyuk sekali, kayak kamu ini sedang benar-benar berhadapan dengan Allah. Simpel, Sayyidina Ali menjawab, tidak mungkin saya menyembah Tuhan yang saya tidak lihat. Artinya betul-betul kita ibadah ini karena dilihat Allah dan melihat Allah. Nah, itulah wudunya orang-orang ma'rifat billah, artinya meniadakan selain Allah, mensucikan ruh kita daripada selain Allah. Kita melihat istri dicipta Allah, digerakkan Allah, dihidupkan Allah. Sudah, itu melihat Allah kita. Makanya zatullah ini, ya, bersinar disebut nurullah. Nurullah, bergeraknya nurullah ini karena ruhullah, ya, ruhullah. Ruhullah ini mempunyai sifat. Sifat ini mempunyai af'al, pekerjaan Allah ini dinamakan julukan. Makanya Asmaul Husna, julukan Allah itu karena ada af'alullah. Allah dijuluki Ar-Rahman karena ada perbuatan Allah yang memberi rizki, mengasih kepada seluruh makhluk. Allah dijuluki Ar-Rahim karena kasih sayangnya kepada makhluk. Ini Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu ada, julukan Allah itu ada karena ada af'alullah, perbuatan Allah. Nah, af'alullah ini ada, ya, karena ada sifatullah. Adanya af'alullah karena sifatullah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawarij, sampai. Nah, adanya sifatullah ini karena ada ruhullah.
Adanya ruhullah ya, karena ada nurullah. Adanya nurullah karena ada zatullah. Terus seperti itu. Nah, kita bisa melihat asma Allah, kita bisa melihat af'alullah, kita juga bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa juga melihat ruhullah, bergeraknya ruhullah itu kita bisa melihat. Dan sampai ke tataran nurullah tadi. Nah, kalau sudah mencapai nurullah, zatullah, mi'raj kita. Itu. Makanya kita ini sebagai umat Rasulullah harus banyak bersyukur. Diberi kesempatan oleh Allah di dalam janjinya bahwa antara Allah dengan makhluk ini ada hijab. Nah, hijab itu kita dianugerahkan oleh Allah untuk bisa menyingkapnya. Tergantung riyadhah kita, ya, ibadah kita, tingkatkan ibadah kita mulai dari tataran syariat, kemudian meningkat ke tarekah. Nah, syariat ini dilaksanakan dengan baik sebaik-baiknya. Apa yang kita ketahui tentang syariat itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, lillahi ta'ala, itulah namanya tarekah. Ya, tarekah yang baik, ibadah tarekah yang baik, ya, berdasarkan hati yang baik. Nah, itulah disebut dengan hakikat. Nah, hakikat yang baik karena hati yang baik, karena ada ruh juga yang suci. Nah, itulah disebut amalan ma'rifat. Jadi tersambung-sambung, tersusun-susun, ya, sesuai dengan apa namanya urutannya. Gitu. Nggak bisa kita ibadah syariat saja. Syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat sesat. Jadi semuanya ada keterkaitan. Tidak bisa kita hanya syariat saja, jenuh kita ibadah syariat saja. Baca Al-Quran saja. Al-Quran baca doang tanpa paham. Artinya nggak paham, penafsirannya nggak paham, tujuannya nggak paham. Apa yang kita baca ini? Jenuh kita. Sehari sudah baca 5 kali, besoknya baca 10 kali, besok baca terus jenuh. Tapi kalau kita memahami artinya tentang apa yang kita baca, mengerti tafsirnya, mengerti tujuannya, maka ibadah kita akan terus, ya, terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat terus. Itu loh. Makanya ibadah itu kita ibadah jasad, ibadah akhlak, ibadah hati, ibadah ruh, semua terakumulasi menjadi suatu ibadah yang baik. Makanya kalau manusia yang sudah ibadahnya berdasarkan tadi 4 tadi, itu akan menimbulkan suatu nur atau aura yang positif, aura yang baik, bersinar. Makanya para aulia, para wali itu kalau kita bisa kasyaf, melihat, itu yang adanya sinar saja. Karena apa? Aulia itu sudah suci dia, orang-orang suci. Suci jiwanya, suci batinnya, ruhnya, hatinya bersih. Yang masih kotor ini kita-kita ini. Yang gelap. Ya. Melihat orang beli motor sakit. Melihat orang beli mobil kita pingsan. Stroke. Lihat orang beli rumah kita maut, mati. Nah, itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini pembahasan singkat kita. Adapun ada hal-hal yang harus kita diskusikan, kita bahas. Mari kita bahas setelah jeda ataupun setelah break, ya, istirahat. Mari kita bahas apa yang perlu kita discuss, kita tanyakan, kemudian kita bahas bersama. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan.